Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Farezi Aziz, kelas 11B+, jurusan TBSM A+. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suspensi. Nah, untuk pengertiannya sendiri, suspensi ini adalah komponen yang ada dalam sepeda motor yang berfungsi untuk meredam getar dan juga menopang bodi motor. Jadi kalau ada jalan yang berlubang atau ada polisi tidur, itu yang membantu meredam getar adalah shock breaker ini atau suspensi. Nah, kalau untuk cara kerjanya sendiri, ini cara kerjanya itu pegas yang diberikan beban. Nah, pegas yang diberikan beban tuh pegas yang ada di dalam tabung garpu ini diberikan beban sama bodi motor yang sedang jalan itu diberikan beban, itu akan terkompresi, akan tertekan. Namanya pegas, kalau tertekan pasti akan memendek. Nah, sama seperti ini juga di dalamnya. Lalu pergerakan pegas ini, si pegas yang dalam tabung ini itu dipengaruhi juga, dibantu juga oleh si peredam. Peredamnya itu ini ada di dalam si silinder garpu ini. Ada dalam silinder garpu ini yang di dalamnya juga ada oli, jadi agar tidak memantul. Nah, ini tuh cara kerjanya hampir sama kayak pompa sepeda yang manual, itu hampir sama kayak gitu cara kerjanya, tapi ini bedanya di dalamnya ada oli. Untuk alat-alatnya sendiri itu untuk melepas suspensi dari motor itu yaitu ini ada, yang pertama ada obeng plus, yang kedua adalah kunci T12, terus ada kunci 14, ada kunci T8, sama yang ini, dan juga pakai dongkrak supaya gampang lepas bannya nanti. Dibongkar dari baut roda sampai semuanya. Ini udah dicopot semua, shocknya udah lepas. Langsung kita bawa aja ke dalam buat menjelasin apa aja komponen-komponen di dalam suspensi ini. Ini yang dibongkar suspensinya motor bapak, jadi mohon maaf gak bisa dibongkar bagian dalam suspensinya, soalnya nggak dapat izin dari bapak. Untuk komponen-komponennya ini ada 9 komponen di dalam suspensi ini. Nah, untuk yang pertama itu silinder garpu. Nah, yang ini silinder garpu. Silinder garpu ini fungsinya untuk wadah dari berbagai komponen di dalamnya, dan juga di dalamnya ini adalah wadah untuk menyimpan oli shocknya. Lalu yang kedua ada seal oli. Seal oli itu ada di dalam di bawah seal ini ya. Seal oli itu fungsinya untuk menjaga oli shock agar tidak bocor keluar dari selah-selah ini. Nah, kalau yang ketiga, yang selanjutnya ada cincin stopper. Cincin stopper itu ada di dekat seal olinya juga ya. Untuk fungsinya itu untuk menahan oli yang bergerak ke atas. Jadi karena ada tekanan dari bodi motor yang membuat tabung ini menekan ke dalam, itu jadinya si olinya naik ke atas dan ditahan pakai cincin stopper. Lalu yang keempat ada seal debu. Nah, seal debu itu yang ini tepat yang saya pegang ini, seal debu. Seal debu itu ya seperti namanya, fungsinya itu untuk menjaga
dan dalamnya ini, dalam sok ini, agar tidak terkena kotoran atau maupun debu. Lalu yang selanjutnya ada tabung garpu. Tabung garpu ini yang besi ini, yang panjang, tabung garpu ini yang menyambung ke bodi, ke segitiga ya, segitiga motor ke stang ya. Selanjutnya ada torak garpu. Torak garpu itu ada di dalam si tabung garpu ini, ada torak garpu. Torak garpu itu fungsinya untuk seperti piston ya, torak sebagai torak yang mengompresi, yang menekan oli yang ada di dalam silinder garpu ini. Jadi yang nekan itu toraknya. Lalu selanjutnya adalah ada pegas reaksi. Pegas reaksi ini fungsinya untuk menerima dan menyerap kejutan yang dihasilkan oleh permukaan jalan. Jadi kalau permukaan jalannya kurang bagus, yang meredam itu pegas reaksi. Yang selanjutnya ada pegas garpu. Pegas garpu itu ada di dalam si tabung ini, yang pegasnya itu panjang ya, sepanjang tabungnya ini juga. Pegas garpu itu fungsinya untuk menyerap kejutan yang terjadi akibat torak garpu. Jadi torak garpu itu menekan, nekan sekaligus nekan juga si pegas garpu itu yang panjang. Yang terakhir itu ada baut garpu. Untuk baut garpu ini fungsinya untuk menutup lubang. Ada di sini, menutup lubang pada torak garpu. Jadi untuk di dalam sini akan ada torak garpu itu ditutup lubangnya pakai si baut garpu. Jadi segitu aja untuk komponen-komponennya. Ini yang terakhir itu. Sekarang kita lanjut untuk cara pemasangan ke sepeda motornya kembali. Kita langsunglah saja keluar. Selanjutnya untuk pemasangan si suspensi kepada sepeda motornya ini akan dipercepat ya, agar tidak memakan waktu. Mungkin hanya demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan yang pasti mohon maaf sekali karena bagian dalam dari suspensinya ini belum bisa saya bongkar karena belum dapat persetujuan dari orang tua. Jadi hanya menjelaskan dari bagian luar saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.